Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamangga. Salam. Bum bum Garda Sagira. Hura. Oke, sore hari ini saya bersama Ketum Garda Sagira Mas Syaiful Bahri, dan beliau sudah sehat. Alhamdulillah kembali. Alhamdulillah, ini biar teman-teman ya, seluruh pecinta Pemangkar dan juga teman-teman seluruh di wilayah Situbondo, kembali lagi kita live streaming, dan alhamdulillah kita berdua kembali untuk menyiarkan live yang begitu berbobot mungkin tentunya ya, Santai lah. Ya santai. Ngobrol santai. Jadi, apa ini topiknya Mas Korwil? Baik, ini teman-teman, kebetulan ini ada hal yang menarik yang perlu kita bahas dengan ketum saya Syaiful Bahri ini terkait sebuah postingan, di mana postingan ini yang rupanya juga menggelitik saya untuk membahasnya. Jadi terkait ini mungkin sudah saya katakan ya, itu sudah saya sampaikan ini bahwa terkait postingan dari saudara saya Abdurrahman ya. Ya, artinya begini Mas Korwil. Barusan saya juga buat status kan. Ya. Ini terkait postingan Patun. Ya, sama Mas Abdurrahman. Ya. Itu saya tertarik sih dengan bahasa yang sederhana, namun itu yang betul-betul hampir banyak yang dirasa oleh sebagian masyarakat dan bahkan masyarakat ya. Ya. Tapi mungkin lebih jelasnya biar masyarakat juga tahu, karena belum tentu semua masyarakat Situbondo itu berteman di Facebook ya dengan Mas Abdurrahman. Mungkin lebih baik dibacakan aja biar ini apa itu namanya, lebih mantap gitu loh ya Mas Ebi. Alhamdulillah. Oke. Ini saya bacakan dulu ya, mungkin postingannya dari Mas Abdurrahman yang mungkin yang akan kita bahas ini. Saya bacakan itu ya. Oke. Ketika mau nyalon, semua orang dari tukang beca, pedagang ya, buruh, serabutan, PKL, dan dari yang muda sampai yang tua akan menjadi temanmu. Bahkan kau sering mengajak mereka ngopi bareng. Dan ketika chat di WA-mu, pasti akan kau respon ketika mereka menghubungimu, dan bahkan selalu on dalam 24 jam. Dan ketika kau sudah duduk di kursi singgasana, jangankan duduk bersama dengan mereka yang mendukungmu, chat WA takkan pernah direspon, bahkan akan diblokir olehmu. Sebab apa? Temanmu sudah beda ketika kau duduk di singgasana. Bukan lagi para tukang beca, buruh serabutan, petani, PKL, tetapi temanmu orang-orang penting. Hanya satu alasan yang keluar dari mulutmu. Ketika sudah punya jabatan, aku tak punya waktu, sibuk dan banyak urusan. Ini yang akan terjadi di 2024. Buktikan mun kata-kata saya copot pas kocain pasaran. Bukan mitos tetapi fakta. Bukan mitos tetapi fakta. Tapi ya, judul kita dibuat ini mitos atau fakta ya, agar nanti para teman-teman kita, para saudara-saudara kita itu paham ya. Paham lah ya, artinya interaktif juga gitu loh. Betul. Karena ini apakah ini juga dirasa juga oleh teman-teman atau ketiga. Tapi sebelumnya begini Mas Korwil. Menurut Mas Korwil, yang dimaksud Mas Abdurrahman kau itu siapa? Kalau dari analisa saya sendiri, apa yang ditulis oleh Mas Abdurrahman ini adalah kepada orang-orang yang akan menaiki di 2024 ini. Ya, apa jelasnya itu apa? Ya mungkin P1 atau P2-nya yang akan naik di pilkada nanti. Berarti mungkin lebih cenderung kepada bupati. Gitu loh. Biar nanti itu menurut asumsinya Mas Korwil ya. Ini asumsi saya. Tapi ini kan namanya juga tulisan. Jadi yang tahu persis itu adalah Mas Abdurrahman. Gitu. Itu harus paham dulu gitu loh. Betul. Itu yang pertama. Kau artinya calon pemimpin Situbondo, yaitu calon Bupati Situbondo. Ya, ini asumsi saya. Asumsinya dari tulisan dari Mas Korwil tentang kau ya. Tentang kau. Nah, terus yang kedua adalah siapa yang dimaksud oleh Mas Abdurrahman bahwa
tidak akan dibalas, tidak akan ngopi lagi, tidak akan ada waktu lagi ya, tidak akan berkumpul lagi. Ya. Itu siapa yang dimaksud oleh Mas Abdurrahman menurut Mas Korwil? Sepertinya kalau yang dilihat dari tulisan-tulisan tadi itu, ini tidak bersinggungan kepada beberapa calon yang akan naik, tapi hanya bersinggungan satu orang. Gitu. Enggak, artinya yang mau ditinggalkan siapa sih? Maksudnya Ya itu masyarakat yang tadi dibilang beca, tadi kan dikatakan kau itu calon bupati. Calon bupati. Nah, yang Mas Abdurrahman yang begitu apa itu namanya? Yang begitu tajam itu mengatakan bahwa kalian akan ditinggalkan. Nah, ini masyarakat berarti. Siapa itu? Ya seperti pedagang, petani, yang biasanya yang dari muda sampai yang tua itu akan ditinggalkan. Misalnya 2023 ini sering ngajak ngopi, sering ngajak ini. Ini sudah tidak akan kalau toh misalnya orang tersebut itu duduk, Ya. Mas Abdurrahman membuat sebuah prediksi kayak pengamat, itu prediksi, pengamat politik ya. saja Mas Abdurrahman Ya, ini ya, betul, bahwa betul. membuat sebuah prediksi masyarakat yang selama itu sering diajak ngopi, Betul. diajak kongko, diajak seperti ketemu bareng Ya, atau ya. di WA dibales dan yang lain-lain. Ini tidak ada lagi nantinya. Gitu. Mas Abdurrahman begitu yakinnya Memprediksi bahwa itu akan ditinggalkan. betul. Kalau Mas Korwil sendiri, Kalau menurut saya analisanya Mas Korwil, analisa saya tentang seorang calon pemimpin gitu ya. Atau ini analisa enggak, artinya begini. Dari tulisan dari Mas Rahman Ya. sendiri itu apa juga dialami oleh Mas Korwil atau Mas Korwil mengamati juga seperti itu atau tidak? ya, yang apa saya yang saya rasakan ini sejak dulu era dulu ya, mungkin yang terjadi faktanya seperti itu. Kalau mungkin itu orang lain berarti. Ya, enggak, faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu ya. Faktanya. Yang Mas Korwil rasakan lah. Ya, faktanya seperti itu. Memang Artinya sependapat. sependapat, tapi saya tidak juga membetulkan gitu loh. Tapi sependapat tapi tidak membetulkan gitu loh. Sependapat tapi tidak membetulkan. Iya, tidak seluruhnya membetulkan gitu loh. Artinya Karena mungkin ada sisi-sisi yang berbeda yang mungkin juga hal itu juga dilakukan di suatu tempat, entah itu dengan orang-orangnya dia sendiri atau dengan teman-temannya dia sendiri yang mungkin ya. Artinya ada klaster ya. Ya ada klaster lah. Ada gitu. klaster Ya. yang itu masih tetap dirangkul, Dirangkul. tapi yang lainnya disingkirkan. Tidak, Begitu ya. maksudnya bukan disingkirkan, tapi mungkin ada sesuatu hal yang berbeda lah ketika memang tidak sekali tergantung kesempatan sebenarnya gitu loh. Berarti nggak salah dong pemimpinnya kalau begitu. Ya, Nggak salah. Nggak salah tuh, nggak salah. Berarti nggak perlu dibahas ini solusinya seperti apa. Enggak tuh, maksudnya- Berarti tidak setuju dengan otomatis Mas Korwil tidak setuju dengan statusnya Mas Abdurrahman. Betul. Tidak setuju. Tidak setuju. Oh. Makanya saya bilang, saya sependapat memang faktanya begitu, tapi saya tidak membetulkan. Makanya ini perlu dibahas juga biar masyarakat tahu tuh. Ini yang repot, harus ada pembahasan mendalam ini. Sependapat tapi Tidak membetulkan. tidak membetulkan. Ya. Berarti menyalahkan. Ya sedikit menyalahkan juga karena ini ada kaitannya ketika pemimpin ini. Ya intinya begini, intinya Mas Korwil tidak setuju dengan Betul, statusnya Mas itu Ahmad. saja. Artinya Kalau setuju. berarti apa yang dilakukan Bupati terpilih menurut Mas Korwil ini sudah, ya memang harusnya seperti itu. Ya, ya. Oh ya. Berarti memang harusnya rakyat hanya dijadikan produk 5 tahunan. Biasanya gitu. Bukan biasanya, Nah, artinya. produknya nggak begitu. Artinya harusnya memang seperti itu. Harusnya begitu. Berarti rakyat demikian rapuhnya ya. Ya. Karena dibenarkan oleh Pak Korwil. Bukan. Sikap bupati seperti itu dibenarkan, yang mana sebelumnya itu mau mencalonkan begitu semangatnya ngajak ngopi, ngajak ketemu, kenalan, masang banner dan yang lain-lain, masang baliho, mungkin ngirim korek api dan yang lain-lain. Terus ketika dia duduk, kalau misalnya bupati yang terpilih ini tetap seperti itu salah menurut Mas Korwil. Makanya aku tanyakan kepada Mas Korwil saja, apakah Mas Korwil itu ngerasakan seperti yang Mas Durrahman rasakan, bahwa ketika masa kampanye itu sering ngajak ngopi, terus sering kumpul-kumpul, terus kalau saya baca statusnya Mas Rahman ini, bahwa seharusnya tidak seperti itu Bupati. Ya. Tetaplah dia itu menjadi milik rakyat, bukan karena dia sudah berhubungan dengan orang-orang yang lain. Ya. Itu menurut saya loh ya.
Ya ini kan faktanya yang Tidak perlu fakta. Ini tadi sudah dikatakan bahwa itu fakta. Pertanyaan saya, Ya. Mas Korwil itu setuju tidak dengan atau itu yang dialami oleh Mas Korwil atau setuju dengan statusnya Mas Rahman? Kalau saya dibilang setuju tentang Mas Rahman, enggak sih tuh, gitu loh. Karena kita belum menemukan figur yang mungkin yang berbeda dengan yang diasumsikan oleh Mas Rahman ini saja. Kita bicara yang sudah terjadi, bukan yang ke depan. Kalau yang sudah terjadi faktanya seperti itu. Setuju Iya, dengan sikap bupati yang Yang- terpilih seperti itu? yang terpilih seperti itu. Setuju. Sikap bupati yang terpilih berbuat Oh, seperti saya itu. setuju. Nah itu yang Saya aku tidak setuju. maksud. Jadi gitu. tidak seharusnya bupati melakukan apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya dia menjabat. Itu yang aku Itu yang saya- maksud. Oh iya tuh, ini kan saya pertanyakan terkait postingan yang tadi tuh, bahwa apa yang membuat tertarik dari itu tentang postingan ini? Ya justru kalau aku ya sama, aku sependapat. Aku sependapat dan membenarkan, namanya sependapat pasti membenarkan statusnya Mas Rahman. Itu yang dialami oleh masyarakat. Dan aku juga status Mas Rahman ini adalah status terbuka untuk para calon Ya, agar jangan kayak gitulah gitu loh. ada kan? Anda? Jadi Mas Rahman itu menitik beratkan di sana Mas Korwil gitu loh. Ya, Jangan seperti itu adalah curahan rakyat Ya. yang menurut aku itu curahan yang memang layak diucapkan. Tapi Mas Korwil kan nggak setuju, malah ini yang aku bingung gitu loh. ya maksudnya begini. Gimana? Jelaskan dulu biar masyarakat nggak bingung juga ini nanti. Kenapa saya tidak membetulkan semuanya, karena kita belum menemukan figur gitu loh. Ini untuk yang tidak pembetulannya ya. Ketika kita menemukan figur mungkin seperti itu mungkin sudah terdapat. Apakah ada 2000 Makanya kemarin dari sekarang ke kemarin? saya ingin tanya pada ketum. Ini pertanyaan yang sudah masuk ya, karena pada pembetulan tadi. Karena ini fakta yang saya sepakati tentang yang Mas Rahman ini saya sepakati. Kalau sepakat berarti setuju. Ya. Atau sependapat. Ya, sependapat saya atau sepakat. membenarkan. Betul. Nah, jangan sependapat tapi menyalahkan. Tidak menyalahkan, tapi saya ini kan belum menemukan figur saja gitu, masih belum figur yang istilahnya Oh itu hope, itu, Ya. itu harapan. harapan lah gitu, harapan ya Mas Rahman. Biasa ya. Ada nggak seandainya apa yang seharusnya yang diasumsikan oleh Mas Rahman ini seperti apa tuh? Karena ketum ini kan lebih paham lah tentang bagaimana posisinya seseorang ketika menghadapi masyarakat atau segala macam gitu loh. Saya menginginkan begini Mas Korwil. Live ini yang saya inginkan adalah ayo masyarakat Situbondo cerdaslah. Masyarakat Situbondo cerdaslah dan jangan hanya memberikan waktu untuk bersiasat dan berpolitik itu untuk para calon. Ya toh? Jangan hanya calon yang memahami masyarakat ketika mau mencalonkan. Tapi masyarakat juga harus memahami siapa calon yang akan mencalonkan. Nah, Termasuk politik dan yang lain-lain. Gitu loh Mas Korwil. Ya. Paham enggak maksud saya? Paham, ya. Nah, oke. Kita lebih baik case saja ya, langsung case ya. 2019. Jadi begini Mas Korwil. Setiap calonnya, dan ini saya yakinnya. Setiap calon setiap orang yang akan mencalonkan itu sudah tahu Mas Korwil. Ya, tentang profil seseorang gitu. Ini calonnya, Ya. profilnya masyarakat. Ya. Setiap calon, setiap orang yang ingin mencalonkan itu tahu persis apa sesungguhnya yang menjadi persoalan, keinginan, harapan masyarakat. Ya. Ya. Betul nggak? Betul. Itu calon. Betul. Contoh, yang Mas Rahman katakan, ini butuh ngopi-ngopi, butuh gini. Nah itu dilakukan. Ya. Ketika mau mencalonkan, ngumpulkan, ya kesana kesini itu katanya Bagong Sumarsono, Bagong Sumarsono ke siapa ya? Katanya bahkan ketika mau mencalonkan mencium tangan, tapi ketika sudah jadi dia seperti ini. Calon itu tahu persis apa yang diinginkan oleh pemilih. Ya.
Ya toh? Betul. Tapi persoalannya adalah pemilih tidak tahu persis apa yang diinginkan calon. Itu adalah problem juga itu. Maka ini harus kita buka. Iya, iya. Iya toh? Iya, iya. Agar supaya masyarakat Situbondo itu tidak salah dalam memilih Calon. Kita kembali pada 2019. Ya. Dalam pemilihan calon itu yang harus dilihat pertama adalah track record. Track record. Track record. Jejak digitalnya seorang lah ya. Track record. Track recordnya ya. Entah itu ada di jejak digital, entah itu dari omong ke omong atau yang lain-lain, itu track record. Ya. Petahana atau bupati yang sekarang ini ada, itu juga harus dipelajari apakah bupati itu, ya toh, Ya. itu sudah memenuhi janji-janji politiknya di masa lalu. Ya, ya. Ya, Ya. itu seperti itu. Kalau petahana itu atau yang akan mencalonkan kekuasaan yang akan mencalonkan lagi mudah. Kenapa? Karena hanya membandingkan apakah janji-janji politik di masa dia sebelum mencalonkan itu terlaksana atau tidak. Jika terlaksana, ya Pak Korwil ya, Ya. terlaksana bukan berarti 10 janji 10 harus terlaksana, tidak. Tapi sedikitnya, setidaknya itu mendekati kepada hal yang terlaksana tersebut. 8 kek, 9 kek, dan itu ada tahapannya. Kalau petahana, ini mudah. Jadi masyarakat ini agar memahami dulu. Kalau saya memahami itu seperti itu. Janjinya ya. Janji bupati itu harus dilaksanakan, bukan menunggu akhir jabatan. Tapi janji bupati yang terpilih itu harus mulai dilaksanakan dengan mengadakan klaster-klaster ketika dia disumpah menjadi bupati. Waktu 6 bulan yang diatur, dia hanya tidak boleh memindah saja. Tapi menjalankan visi misi itu sudah mulai dibuat ketika dia dilantik menjadi bupati. Ya. Kalau itu dikerjakan, janji pertama, misalnya ada 5 janji. Janji pertama sudah dikerjakan di tahun pertama. Ini sukses. Janji kedua dikerjakan di tahun kedua, janji ketiga dikerjakan di tahun ketiga, janji keempat, demikian seterusnya. Ya. Ya. Yang pertama itu, maka orang tersebut wajib dipertahankan. Oke? Itu wajib dipertahankan, janji. Ya. Ya toh? Yang kedua, masyarakat juga harus, ini tentang petahana dulu ya, tentang bupati yang sekarang memimpin. Yang kedua, masyarakat jangan mudah dibodohi, jangan mudah dibohongi. Gitu loh, Mas Korwil. Ya. Apa artinya jangan mudah dibodohi dan jangan mudah dibohongin? Itu adalah jangan sampai, misalnya kita ngerokok ini ya Pak Korwil ya. Saya janjiin Pak Korwil surya. Betul. Ya. Ya. Ketika saya jadi, ternyata surya ini tidak bisa saya kerjakan. Akhirnya saya merubah menjadi alami. Oke. Ya. Ya, paham. Itu sama saja tidak menjalankan janjinya. Tapi ketika janji memberikan surya dan dia menjadi pemimpin atau menjadi bupati, terus dia memberikan surya, maka itu wajib dipertahankan. Tapi kalau tidak, itu tindakan. Oke. Itu petahana. Ya. Ya. Oke. Paham. Nah, apalagi ketika melihat petahana genjot program atau genjot kegiatan di akhir jabatannya, ini harus betul-betul diantisipasi. Ya. Kenapa? Karena di tahun pertama nggak kerja, di tahun kedua nggak kerja, tahun ketiga nggak kerja, di tahun akhir dia baru kerja. Ini harus diantisipasi. Kenapa? Karena ini hanya ingin menutupi ketidakmampuannya. Bukan ketidakmampuan saja, bisa jadi itu ketidakmampuan atau kesengajaan dia tidak membangun di awal-awal. Ya. Tidak memenuhi janji-janji dia di awal-awal. Ini wajib diantisipasi. Dan tidak membangun itu sudah masuk di kategori yang kedua, jangan dipilih.
Gitu loh, Will. Ya, ya. Jadi ada 3 itu kalau untuk petahana. Berarti politiknya untuk petahana sendiri, ketika tahun pertama, tahun kedua, ketiga yang tidak bisa menyelesaikan janjinya, Tidak mengerjakan janji dan mengerjakan janji yang di belakang akhir dia jabatan mungkin dia penuhi, berarti itu ada hal sesuatu yang ada sesuatu. Kenapa? Ketika seorang bupati tidak menjalankan visi misinya, janji-janjinya di tahun pertama, kedua, ketiga baru mengerjakan di akhir-akhirnya, ini hanya ingin merebut hati rakyat dengan tujuan dia masuk di periode berikutnya, periode kedua. Pertanyaan saya sama Mas Korwin, berapa kali seseorang boleh mencalonkan menjadi kepala daerah? Sepaham saya 3 kali saja. 2 kali. 2 kali ya sekarang. Bukan kades ini. Oh iya. 2 kali. Ya, 2 kali. Oke. Maka ketika rakyat sudah terbohongi dan dia tetap memilih, habis kita di 2 periode berikutnya, karena di situ dia sudah tidak akan mencalonkan lagi, sehingga jangankan di periode terakhir dia akan membangun 5 tahun periode, bisa jadi dia akan ongkang-ongkang kaki, menikmati hasilnya dan mengembalikan apa yang sudah dia kerjakan. Karena periode kedua itu periode terakhir, dia mengisi kantong rangselnya. Itu yang saya maksud. Apa akhirnya? Habislah kita minyak kota. Berarti masyarakat harus pilih melihatnya bahwa dari profil seseorang yang ketika penjabatan pertama, kedua, iya, karena yang harus dipahami adalah Mas Korwil, yang harus dipahami intinya adalah bupati harus bekerja memenuhi janjinya di hari pertama dia disumpah, bukan di hari terakhir dia mengakhiri jabatannya. Oke. Ya toh. Nah, itu untuk petahana. Nah, demikian untuk penantang. Masyarakat ini juga harus memahami bagaimana memilih calon pemimpin yang dari penantang. Kenapa? Kesempatan harus diberikan kepada siapapun. Jika kategori 3 kategori yang tadi saya sebutkan di petahana tidak kita dapatkan dari bupati terpilih, maka harus ada alternatifnya. Ya toh? Siapa alternatif? Penantang. Itu alternatif, Mas Korwil. Paham tidak dulu, Mas Korwil? Nah, maka untuk masuk kepada penantang ini jangan sampai hanya calon saja yang memahami dan mengetahui terhadap rakyat kebutuhannya. Oh, kebutuhan ini seperti tahun 2019. Kita di situ ada slogan perubahan. Karena saya ada di dalam. Kenapa? Salam perubahan itu adalah kunci untuk kita itu membuat harapan kepada masyarakat agar masyarakat itu mau diajak Situbondo agar berubah. Karena tim itu tahu, tim pusat, tim atas itu tahu. Oh, ini kita tawarkan kepada masyarakat dengan salam perubahan. Dan itu rangkaian-rangkaian dari politik-politik yang kemarin yang sudah kepada masyarakat kemarin. Artinya apa? Karena pemimpin yang tahu. Nah, sekarang saya inginkan Live ini tujuannya agar rakyat juga tahu keinginan pemimpin. Nah, kesalahan kita pada waktu itu ketika ada penantang yang datang, kita tidak mengetahui track recordnya. Dia muncul ketika masa akan mencalonkan. Oke, saudara ini biar paham ya. Karena kita harus belajar dari apa yang sudah disampaikan barusan saja. Bahwa track record ini sangat penting menurut Pak Ketum sendiri, bahwa track record seseorang ini perlu dipelajari. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan Pak Ketum tadi. Ya, ini sebelum masuk ke ranah pertanyaan atau statusnya dari Mas Rahman. Ini caranya aja. Intinya jangan sampai hanya Mas Korwil, para calon pemimpin yang mengetahui politik dan teknik untuk mengambil hati rakyat untuk dikibuli. Tapi rakyat juga harus cerdas bagaimana melihat seorang calon pemimpin agar apa? Agar kehidupan masyarakat ke depan membangun Situbondo dengan baik itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya toh? Investor datang, bantuan tidak ada yang disunat.
Ini yang Seperti bansos yang saya kemarin saya umumkan. Seharusnya 2,8 miliar, akhirnya yang keluar cuma 1,3 miliar, 1,5 miliarnya kemana? Nah, itu masih berproses iya toh, masih berproses. Nah, jadi kesalahan kita kemarin, kita tidak melihat track record dari siapa ini calon penantangnya. Tapi kecerdasan kita di tim atas pada waktu itu yang mengolah ketidaktahuan dari masyarakat. Maka mulai sekarang masyarakat ini harus belajar untuk mengetahui siapa petahana atau bupati yang sudah terpilih, apakah janji-janji politiknya sudah terpenuhi sejak dia dilantik. Dari 3 kategori tadi, kalau toh ada penantang, lihatlah track recordnya. Itu caranya dulu. Ya toh, cerdasnya dulu. Nah, ya toh. Nah, track recordnya bagaimana? Track record tidak dihitung dari kepandaian. Ini perlu dipahami, Mas Kopil. Track record tidak ya, Mas Kopil ya. Track record tidak hanya terkait dengan kepandaian. Lalu apa itu setelah? Example misalnya dulu. Oh, dia pandai. Dia kaya. Dia maju. Tapi apakah selama ini dia peduli? Nah, karena kan tidak harus jadi pemimpin agar peduli. Karena yang paling penting adalah seorang pemimpin ketika dia itu memimpin, dia harus punya rasa empati terhadap yang dipimpinnya, bukan hanya terkait dengan perutnya, kebutuhannya. Ini yang menarik sekali ya teman-teman. Ketika bicara kepedulian ini, selama ini mungkin ya ketika saya berbicara kepedulian ini, entah itu yang dirasakan masyarakat, entah apakah pemimpin yang sekarang ini jauh panggang dari peduli atau tidak. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, maka rakyat ini harus melihat track recordnya. Tidak masalah Pak Korwil, misalnya Pak Korwil ini orang Situbondo, hijrah usaha di luar kota. Ya toh? Misalnya Mas Korwil ada di Surabaya, misal di situ sukses Mas Korwil. Nah, di kesuksesan Mas Korwil di sana, ya toh, peduli nggak Mas Korwil dengan lingkungan sana? Nah, itu yang itu harus dilihat track recordnya, bukan ketika mendekati. Kalau mendekati ini sesungguhnya, kalau mendekati ini kalau ibarat kata ini sudah lonceng. Mas Korwil sebagai seorang seniman, yang paling harus dihargai adalah bagaimana Mas Korwil punya ide, dan ide itu tertuang di dalam tulisan atau not dan ada syair-syair. Lonceng ini sudah matang sudah. Bukan dimatangkan ketika lonceng. Tiba-tiba Mas Korwil tampil ya, ini kalau yang gampang dibaca ya Mas Korwil ya. Tampil baru Mas Korwil belajar terkait dengan not di situ, bagaimana menyesuaikan. Itu nggak bisa. Nggak boleh. Kalau penonton cerdas, penonton akan tahu, wah ini tidak ada persiapan dari awal. Lah, gitu loh. Ini tidak ada kepedulian dari awal. Itu kalau penontonnya itu cerdas. Kita sudah membayar misalnya dulu tiket, tiba-tiba di sana disuguhkan dengan halal itu. Bukan sebuah akrobatik yang tidak ada artinya, Mas Kobi. Nah, ya. Jadi track record itu tidak harus dia itu berbakti untuk Situbondo. Dia di luar kota pun boleh. Lihatlah dia, ada nggak jejak digitalnya dia? Ya toh, kepeduliannya kepada lingkungan yang ada di sekitarannya dia sebagai bentuk tanggung jawab. Ya toh, social sense itu kepada masyarakat di sekitar. Maka itu ketika itu ada jejak-jejak digital itu, pemimpin tersebut, calon pemimpin tersebut patut diperhitungkan. Bukan berarti dia harus sudah jadi ketua RT dulu, enggak penting itu. Gitu loh. Dalam sebuah sistem yang sudah ada itu Mas Korwil, semua kepala dinas semua ini sudah bisa melakukan, gitu loh. Tapi dia bagaimana meramunya saja. Nah, meramunya ini kepandaian. Ya, kepandaian meramu, tapi kepandaian dilihat dulu harus berimbang dengan simpatik, rasa simpatik dan rasa empatik.
pandai tidak memiliki rasa empatik ketika dia jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun sebelumnya. Oke. Ya, tidak punya rasa simpatik dan empatik kepada lingkungannya atau orang yang berada di bawahnya. Maka kepandaian yang dimiliki, dia hanya akan mengatur untuk keuntungan dan keuntungan pribadinya. Nah, ya. Jadi dua ya. Kalau petahana, lihatlah janji-janji politiknya apa terlaksana dikala dia sudah bersumpah. Kalau penantang, lihatlah jejak-jejak digitalnya, apakah dia memiliki kepandaian dan rasa simpatik serta empatik kepada orang-orang sekitar. Oke. Itu yang saya maksud. Jadi ya. Pemahaman gambar sekali ya. Ya, jadi masyarakat juga harus cerdas. Kenapa? Betul. Karena pemimpin, calon pemimpin sebelum melakukan namanya keinginan untuk maju, dia ngadakan survei dulu. Oke. Dia ngadakan survei dulu. Ya. Survei pertama ini biar tahu kalau mau jadi pemimpin. Oke. Iya toh? Ya. Survei pertama dulu, apakah petahana atau yang terpilih, bupati terpilih sudah kuat di masyarakat atau tidak? Oke, Abdurrahman. Iya toh? Sudah kuat atau tidak? Ya. Itu pertama dulu, Mas. Ini teori pemimpin, Oke. calon pemimpin. Jadi ketika saya mau maju, saya itu sudah survei dari timur ke barat, apakah masyarakat menginginkan bupati sekarang akan menjadi bupati lanjutan atau tidak. Itu disurvei dulu. Oke. Setelah itu disurvei, ternyata mau, maka dia tidak maju. Di situ yang dikatakan elektabilitas, keinginan masyarakat. Oke? Lah, itu pertama. Kedua, ketika ternyata masyarakat banyak yang tidak menginginkan Mas Korwil, Ya. maka disitulah dia masuk ke poin kedua. Ketika survei melihat bahwa bupati sekarang sudah tidak diinginkan oleh rakyat, niat maju sudah mulai muncul. Ya. Ini harus jujur kita ya. Ya. Niat maju ini akan muncul. Seorang pemimpin, calon pemimpin, ini ada kos yang harus dikeluarkan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kos itu. Apa yang dia lakukan? Dia akan survei terkait dengan sosial, apa itu namanya, rakyat ini. Ya. Apa yang diinginkan dia? Ya. Oh, dia ingin hura-hura, Oke. ingin pesta. Ada juga sebagian kota yang menginginkan seperti itu. Oh, ini senangnya monijen ya. Ini terkait dengan keagamaan. Ya. Dia akan masuk di situ. Dan itu akan dilakukan di akhir-akhir mendekati, tidak di awal. Nah itu ya. Itu ketika ngadakan survei. Nah, baru muncul di situ. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, mulai dia ngadakan survei tambahan. Sudah banyak nggak rakyat yang saya bodohi? Tuh. Ya. Sudah banyak nggak rakyat yang saya bodohi dengan kemunculan saya, euforia ya, yang lain dan banyak semuanya. Sudah banyak nggak rakyat itu? Ketika sudah banyak rakyat, di situ dia semakin menegakkan aku bisa. Oke. Tuh. Ya. Calon pemimpin sedetail itu memikirkan cara kepada rakyat. Maka rakyat juga harus detail memikirkan cara untuk pemimpin. Hah? Ya. Ya tadi yang saya katakan, kalau petahana 3 syarat tadi itu terpenuhi, pertahankan. Kalau tidak, tebal. Jangan lagi kasih kesempatan, karena periode kedua adalah periode mengisi ransel seseorang pemimpin. Ya, mengisi pundi-pundinya kan. Pundi-pundinya. Tapi kalau 1 tahun sudah berbuat, 2 tahun sudah berbuat, dan janjinya tidak ada yang luput, maka ketika di periode kedua dia hanya mencari kebanggaan diri bahwa dia sudah menjadi legenda yang mampu membuat kota yang dipimpinnya itu betul-betul mencapai pada satu titik keinginan bersama. Oke. Berarti kebijakan pemimpin ini tidak berpatokan pada di pusat terus kan dia maksudnya menata kota. Ya semuanya lah, artinya janjinya. Ya. Jangan ngomong pusat, Ya. janji. Jangan selalu pusat yang dijadikan sebagai alasan, karena Ini itu alasan. hanya sebuah alasan. Ya. Janjinya. Ya toh? Ya. Janjinya saja dipenuhi atau tidak, itu kalau petahana. Kalau penantang, lihatlah track record, apakah dia pandai, apakah dia peduli.
Ya. Karena selama ini kan banyak alasan pusat yang menjadi alasan. Ya, Pusat itu alasan. Kadang-kadang juga ada alasan dukun ke, alasan cuaca Jadi ke. boleh-boleh saja kalau alasan dukun. Makanya jangan gunakan alasan. Yang penting janjinya terpenuhi atau tidak. Kenapa? Seorang pemimpin ini cerdas, ya. Seorang calon pemimpin ini harus cerdas. Dia sebelum ngomong dia sudah pikir. Tapi kalau dia ngomong dia tetap ngomong meskipun dia tahu itu tidak akan terpenuhi, tapi dia tetap menjanjikan itu, berarti niat nipunya itu mens rea. Bahasanya mens rea itu sudah ada di kala dia itu mau memimpin. Oke, sekarang langsung masuk kepada statusnya Mas Rahman saja. Ini kembali lagi ke statusnya Mas Rahman karena sudah dibahas yang tadi ya, lagi kita lewat. Ini kembali kepada pembahasan Mas Rahman bahwa menyikapi ini tentang bagaimana seorang sikap pemimpin, tentang dia meninggalkan masyarakat ketika kamu dekat, kamu ngajak ngopi atau segala macam. Saya lebih fokus kepada sekarang bukan kepada pemimpin. Ya. Saya lebih fokus sekarang kepada bagaimana rakyat dalam menilai seorang calon pemimpin. Rakyat yang harus kita cerdaskan, bukan pemimpin, bukan calon pemimpin. Calon pemimpin sudah cerdas, otaknya sudah terisi penuh, baik itu siasat baik maupun siasat jahat. Tapi rakyat terlalu lugu untuk dibuat sebagai produk 5 tahunan. Ini harus kita cerdaskan. How, bagaimana rakyat untuk bisa memilih. Itu tadi secara umum saya katakan. Pertanyaannya adalah, Pak Ketum, kalau ngomong mudah Pak Ketum. Tapi bagaimana kita menilai? Terutama bagi penantang. Oke. Ya. Track recordnya yang lain tadi. Tapi bagaimana saya menilai? Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang masuk kepada tahapan ketika sudah janji, sudah tidak ditepati. Ketika dia janji di awal, kampanye di awal, berusaha untuk mengambil hati rakyat, katanya itu diajak ngopi, apa aja itu? Semua orang dari tukang becak, pedagang, buruh, serabutan, BKL dan yang muda sampai yang tua akan jadi temanmu. Bahkan kamu sering ngajak mereka ngopi bareng. Pelan-pelan. Ngajak ngopi bareng terus. Dan ketika chat di WA-mu pasti akan kau respon ketika mereka ngopi bareng. Ini saya mau membahas tentang status itu. Ngopi bareng dan ngechat yang begitu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu maksudnya gitu. Langsung respon. Waktu-waktu di awal sebelum menjadi pemimpin toh. Nah, sekarang bagaimana rakyat untuk menilai itu? Itu yang paling penting. Mas Rahman dan masyarakat Situbondo netizen, jawabannya cuma 2. Nah, ini yang sebentar tunggu. Ini jawaban karena saya pun ini berpikiran dan sependapat dengan Mas Rahman ya. Maka saya tunggu dulu jawabannya Pak Ketum. Jadi ini yang perlu yang tunggu-tunggu karena jawaban inilah yang terpenting. Cara masuknya, teknisnya. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana Pak Ketum untuk membedakan tersebut? Nah, itu kan maksudnya. Jadi sehingga ketika nanti sebelum terpilih dan setelah terpilih itu tidak ada perubahan seperti ini. Itu cara. Jadi ini yang ditunggu. Ini Mas Rahman yang ditunggu dan masyarakat Situbondo untuk menilai mudah. Agar apa? Tidak dengan bahasa katanya Haji Jupri itu bahwa kita mendorong mobil mogok. Artinya kan rakyat dibodohin. Setelah hidup tinggalkan. Itu maksudnya. Jadi ini jawaban dari Bang Ipul. Ini buat pemahaman kita semua ya. Maka dan tolong didengarkan betul ini. Jadi ini biar tahu bagaimana cara dan tekniknya mempunyai seorang pemimpin dan leader yang hebat. Yang dikehendaki lah. Yang hebat itu kan 2. Hebat untuk dirinya sendiri atau hebat untuk yang lain. Yang dikehendaki oleh rakyat sesuai dengan apa yang dia lihat ketika dia berusaha untuk memperkenalkan diri dan mencalonkan diri. Betul. Monggo dijelaskan gitu. Hanya 2 Mas Rahman. Untuk membedakan itu hanya 2. Gitu loh, nggak sulit gitu loh. Makanya saya tertawa tadi, berarti Mas Rahman, sosok Mas Rahman sendiri ini rupanya masih kebingungan juga untuk menentukan tersebut ya. Sama juga ya. Cuman 2 Mas Rahman. Ya, nanti silakan ada yang mau protes silakan atau tidak. Kenapa terjadi perubahan sebelum jadi bupati dan setelah jadi bupati? Itu hanya 2 kata, hanya 2 frase kata. Pertama tuh bisa. Apakah ini mau dijelaskan dulu bisanya? Dua dulu lah. Pertama, kedua. Terbiasa.
bisa dan terbiasa. Nah, jadi dua ya. Bisa dan terbiasa. Ini aja yang dipegang oleh masyarakat Situbondo dalam memilih seorang pemimpin. Kenapa? Karena kebetulan saya sering jadi tim di tim pusat terutama ya, untuk meramu-ramu tersebut. Jadi saya kasih tahu aja. Oke. Nah, bisa dan terbiasa. Dua hal ini yang harus teman-teman pahami agar apa yang terjadi sebelum terpilih dan setelah terpilih tidak ada perubahan. Oke. Tetap dirangkul, Dirangkul. tetap disayang, tetap diperhatikan. Dua yang harus difikirkan untuk membedakan bisa dan Terbiasa. Saya bahas di nomor 1. Di nomor 1 dulu. Bisa. Semua orang, semua calon itu pasti bisa mempraktekkan apa-apa yang diputuskan atau sudah dijukniskan serta dijuklakkan oleh tim. Bisa. Yang semula dia tidak pernah turun, tim akan ngomong, sampean harus turun ke A, sampean harus turun ke B. Bisa tidak dilakukan oleh calon yang memang berkehendak ingin menjadi pemimpin? Bisa. Oke. Semua. Kenapa? Ini sandiwara. Oke. Ya, paham. Ya toh? Oke. Politik itu seni. Ya. Diajak ngopi bareng, oke, saya bisa. Nah, itu. Semua bisa. Oke. Semua bisa. Kecuali sakit dia. Kalau sudah sakit tidak bisa mungkin. Atau sedang ada acara keluar kota atau kemana, itu pasti tidak bisa dilakukan. Ya toh? Oke. Tapi selama dia memang sudah berniat, kemana saja, disuruh apa saja oleh tim, pasti jawabannya bisa. Oke. Bahkan yang tidak terbiasa naik sepeda motor pun bisa nggak? Bisa. Ya, itu satu. Tahap pertama. Yang kedua, tidak semua pemimpin itu terbiasa. Tidak semua calon pemimpin itu memiliki sifat terbiasa. Oke. Terbiasa. Kalau yang pertama bisa. Bisa. Semua calon pemimpin pasti punya sifat bisa. Karena dia mengejar keinginan dirinya untuk mencapai namanya tujuan, dia menjadi pemimpin di daerah tersebut. Oke. Bisa. Bisa. Poin yang kedua adalah terbiasa. Penjelasannya adalah tidak semua calon pemimpin itu terbiasa. Nah, yang dimaksud oleh Mas Rahman, ya toh, itu status itu dan dialami itu karena masyarakat tidak pernah melihat pemimpin ini, hanya dikatakan bisa. Padahal sudah terbiasa misalnya. Hanya yang tahu bisa. Ya, tahu. Bisa diajak nongkrong, bisa diajak foto, bisa diajak lesehan, bisa diajak dingin-dinginan, bisa diajak ke sawah, bisa diajak ke nelayan, bisa diajak ini. Yang dilihat oleh masyarakat Situbondo atau mungkin masyarakat secara umum di Indonesia itu hanya Bisa. dan itu pasti terlaksana. Ya. Karena kepentingan tadi itu. Karena kepentingan. Oke. Gitu loh ya. Ya. Jadi kenapa statusnya Mas Rahman itu menjadi bagian dari hal yang sering dialami oleh masyarakat Situbondo? Karena masyarakat Situbondo itu hanya melihat calon pemimpin dari kata bisa. Oke, ya, sepakat. Ya. Kira sama itu ya. Itu yang pertama masih ini. Tapi jawaban yang kedua ini, wah saya deg-deg. Iya toh? Lah, berarti masyarakat intinya tidak memiliki kepentingan bagaimana dia 5 tahun ke depan. Tidak memikirkan. Tidak memikir. Ya. Dia punya harapan saja. Harapan betul. Bahkan kalau saya katakan bukan harapan, mimpi. Mimpi yang sengaja dibuat oleh calon pemimpin yang hanya menggunakan kata dasar Bisa. Oke. Ya. Yang kedua, Terbiasa. Apa yang dimaksud oleh terbiasa? Tanpa diminta pun oleh tim atau tanpa diminta pun oleh siapapun, dia sudah terbiasa.
Mau cangkruk bersama-sama dengan masyarakat, lesehan bersama-sama, ngopi bersama-sama, turun ke masyarakat bersama-sama, datang ke nelayan bersama-sama, Kaju sudah terbiasa, sering dilakukan lah. sering dilakukan. Terbiasa, jadi sering dilakukan. Kalau sudah terbiasa itu refleks, Mas. Oke. Ya. Ya. Pemimpin itu yang jarang disebarkan ilmu itu oleh para calon pemimpin kepada rakyat. Karena itu kuncinya. Jangan sampai rakyat tahu bahwa ketika kalian ingin mencari pemimpin yang baik untuk kotamu atau negaramu atau negerimu, jangan sampai disebarkan. Carilah pemimpin yang memiliki sifat Terbiasa. tapi carilah pemimpin yang bisa mengikuti apa impian masyarakat. Ya. Bisa. Terbiasa. Dan itu bukan kepentingan. Lah, pembedanya di mana Pak Korwil? Pembedanya ada di kata terpaksa. Terpaksa. Oh. Kuncinya ketika kita sudah buat bisa dan terbiasa, kuncinya ada di Terpaksa tadi. terpaksa. Oke. Kalau yang poin nomor 1 itu terpaksa melakukan apa yang dikehendaki tim atau impian atau kesukaan dari rakyat, Ya. dia terpaksa melakukan padahal itu bukan sifatnya. Oke. Bisa jadi ketika dia nyangkruk pulang gatal-gatal. Ya. Bisa jadi ketika dia nyangkruk pulang dia di bathtub, mandi air panas. Oke. Karena dia hanya sekedar bisa. Bisa. Dan itu ada unsur keterpaksaan juga tuh. Kuncinya di terpaksa. Oke. Ya. Maka ketika kita masuk di sini, maka status Mas Rahman terjawab karena kita selama ini memilih pemimpin yang hanya menggunakan kata bisa. Tapi kita tidak mengambil yang poin kedua Terbiasa. itu yang harus diambil. Ya. Oke. Kalau sudah terbiasa tidak bertemu dengan rakyat, terbiasa dia itu cangkruk Ya. di tempat lesehan dan yang biasa, ketal sokona Mas untuk turun datang. Ya. Sepakat nggak? Sepakat. Karena terbiasa. Berarti kunci keterpaksaan dibuang itu tuh. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dilarang pun dia tetap nekat. Iya. Betul nggak? Betul. Sama saya hubungkan aja lah. Semua orang bisa ngerokok, Bisa. semua orang bisa ngerokok. Iya. Nggak cowok, nggak cewek, ya. Semua orang bisa ngerokok. Nggak cowok, nggak cewek. Oke. Tapi tidak semua orang terbiasa merokok. Oke. Maka kalian jangan coba-coba melarang orang yang sudah terbiasa merokok untuk tidak merokok. Ada menjual untuk beli rokok. Iya, pakat. Tapi kalau bisa, itu sekedar terpaksa. Apa? Mumpul mereka mau Ya. digegek rokok dia. Oke. Biar kelihatan gagah, saya juga ngerokok ketika cangkruk. Ya. Andaikan pada waktu itu ada tulisan dilarang merokok, dia bersyukur. Ya. Alhamdulillah ada tulisan. Tapi kalau sudah terbiasa merokok, yang naik ke bandara pun, terbiasa dia ngopi di jalanan, naik ke bandara pun yang tidak boleh, Ya. itu sama. Ketika perokok juga akan melihat. Betul. Apa? Room smokingnya di mana? Nah, Karena itu terbiasa. terbiasa. Oke. Ya. Tempat ngopi cangkruan di mana? Itu pasti pertanyaan. Tapi kalau dia terbiasa duduk bersama dengan pejabat, duduk dengan restoran besar, dipaksa duduk di sana, dia bisa. Tapi setelah jadi, saya sudah tidak membutuhkan kata bisa lagi. Dia akan kembali ke habitat. Ya. Terjawab? Ya. Rahman, ini sudah terjawab ya, satu dari dua jawaban Pak Ketum bahwa yang dimaksud dengan status Mas Rahman tadi sudah terjawab. Satu, ini menurut Pak Ketum bahwa antara bisa dan terbiasa. Dan ini satu pemahaman ilmu lagi buat saya, karena
Jarang kita ketahui bahwa Dan itu memang tidak dikeluarkan, Ya. Mas. Di dalam dunia perpolitikan itu tidak dikeluarkan, terbiasa Ya. itu tidak Dan dikeluarkan. memang yang sering kita temui ini adalah bisa saja tuh. Bisa saja. Ya, dari faktor bisa saja. Bisa Misalkan saja. saya pengen ketemu ini, ini. Nanti saya protokoler mungkin seperti itu. Tapi ketika terbiasa mungkin ini mohon izin protokoler mungkin sudah nggak pakai protokoler. Dia tetap dipakai, tapi Tetap, biasanya ya. dia nyolong-nyolong. Nyolong-nyolong. Contoh Pak Jokowi biasa bertemu dengan masyarakat. Ya, Protokoler tidak boleh, tapi dia nyolong-nyolong tetap untuk agar supaya dia bisa bertemu dengan masyarakat yang bingung protokoler. ya. Itu karena dia terbiasa, bukan bisa. Betul. Tapi kalau dia bisa, itu hanya ketika berkampanye saja salaman ke sini, tapi ketika sudah jadi Selesai. pengawal kanan kiri menghalangi. Karena dia itu bisa. Ya. Jadi jawaban dari statusnya Mas Rahman itu adalah karena kita sering memilih calon pemimpin yang bisa. Dan biasanya ini mendadak. Nah, ini tuh. Ya Jadi, namanya Iya. kalau terbiasa kan harus bertahun-tahun. Ya itu perlu waktu lama lah untuk Kayak saya biasa pakai pakaian seperti ini, suruh pakai dasi gatel saya. Iya. Makanya Apakah Bang Ipul bisa berdasi? Bisa, tapi terpaksa. Jadi ketika saya disuruh Bang pakai setelan seperti ini, saya pakai. Misalnya saya ke sini, anak-anak pemangkar tahu. Ya. Keluar dari sana, saya buka celananya. Karena siapa? Karena saya tidak terbiasa Ya. dengan cara seperti itu. Maka apapun yang tidak terbiasa itu hanya masuk di kategori Bisa. Oke. Nah ini jawabannya lugas sekali. Jadi ketika yang satu nggak bisa, tetap kuncinya di satu ini lagi. Yang satu jawabannya antara dua itu sudah. Ya. Dan jawaban dari Mas Rahman seperti itu, kenapa kita seperti itu terus statusnya? Karena kita selalu memilih dan kepincut dengan orang-orang yang sekedar bisa, bukan Terbiasa. Oke teman-teman, ini jawaban ya mungkin ya, mudah-mudahan ini menjadi pemuas jawaban ya dari status dari Mas Rahman Jadi sendiri. kalau masyarakat Situbondo itu memahami tentang hal tersebut, maka calon pemimpin akan kebingungan. Ya. Akan kebingungan membodohi masyarakat Situbondo. Betul. Dan nyatanya memang selama ini ya termasuk saya sendiri ini Nggak tahu kan? sadar gitu loh, nggak sadar bahwa profil seseorang Oh. itu benar-benar Korwil ini sukanya apa sih? Oh musik. Saya mau datanglah ke Korwil bawa gitar. ya Iya kan? ya Kan seperti itu. betul. Tapi setelah itu datang ke Korwil, ya kalau datang nggak datang, saya tidak suka musik kok. Cuman saya bisa untuk memberikan gitar. Oke. Ini ada mungkin dari Mas Egi Purwanto, jadilah pribadi yang sejatinya tak harus ikuti orang lain. Sepakat. Betul. Sepakat. Tidak ikut orang lain itu karena terbiasa. Betul. Ya, tidak ikut orang lain itu karena terbiasa. Beberapa kali saya diajak oleh beberapa teman, Bang, jangan terlalu aktif lagi lah di Facebook. Wah, saya terbiasa. Satu kebiasaan ini memang sulit diberhentikan ya, dan itu Bahkan saya baru sembuh sakit, semua suster-suster pribadi saya, dari orang tua saya, istri saya, saudara saya, bahkan anak-anak buah saya melarang untuk merokok. Oh nggak bisa, saya sudah terbiasa. Langgar Pak. Jadi kalau saya sudah terbiasa duduk bersama dengan masyarakat, ya. satu hal yang saya minta, jangan halangi saya untuk tetap bersama dengan masyarakat. Betul. Tak kira ada jago jaya kok. Ya. Karena Terbiasa. kata terbiasa ini yang selama ini seperti yang katanya Mas Edi itu di situ. Jadi pribadi yang sejatinya. Dan semuanya kembali lagi dengan track. Oke. Itu Mas Edi ya, Mas Edi Purwanto. Jadi yang lagi oleh Pak Seti Bari. Simple kan ya? Oke. Makanya setiap persoalan, saya suka dengan Mas Rahman itu karena dia mengetahui persoalannya. Tapi Mas Rahman masih belum tahu solusinya. Nah, Sekarang saya kasih solusi. Kenapa hal tersebut terjadi? Harus ada hipotesanya, harus ada reasonnya agar kita bisa membawa. Kenapa terjadi? Karena selama ini kita cenderung giring kepada hal yang bisa.
bukan terbiasa. Oke, oke. Dan itu biasanya dilakukan, ya toh, Ya, ya deket-deket hari, dekat hari ya. baik petahana maupun Calon. ya. Ya, Seperti saya jujur saja ya. Saya suka melihat Bung Karno di periode-periode terakhir ini. ya. Makanya saya kan tidak pernah membuat analisa ya. Karena saya suka. Bung Karno turun ke proyek, turun ke rakyat. Ini yang saya harapkan. Ya. Saya suka. Oke. Tapi terlambat. Nah, itu. Karena dia bukan jadi bupati 2023, tapi dia jadi bupati sejak 2021. Ya. Jadi kalau baik ya saya diem. Ya. Dan ini rakyat harus paham di situ. Dan rakyat jangan ngentengkan hal ini loh ya. Jangan ngentengkan hal ini karena apa? Karena di tangan bupati, di tangan presiden, di tangan gubernur itu regulasi itu akan berjalan. Dan regulasi itu tidak mengikat, Mas. Jujur ya. Silakan cari semua regulasi yang ada. Kalau ke rakyat, kalau ke pejabat itu pasti ada frase dapat. Oke. Kata dapat itu adalah frase ambigu, frase banci. Bisa kena, bisa tidak. Itu kata dapat. Ya. Tapi kalau ke rakyat itu harus. Oke. Ya kan? Itulah kejahatan regulasi. Jadi jangan coba-coba ngentengkan seorang pemimpin harus dari level kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Ini harus betul-betul kita pahami kenapa 5 tahun ke depan pembangunan dan nasib, jangan larikan pada Allah ya, nasib tiap orang. Betul. Bukan. Ini kita bicara tentang daerah, bahwa nasib kota itu penentunya tergantung dari regulasi dan kepemimpinan yang ada. Oke. Berarti sejak dia menjabat sampai dia terakhir dia sudah selesai di masa jabatannya harus selesai penuh janji semua tuh. Seperti itu ya. Jadi itu ya. Jangan sampai di belakang di akhir-akhir jabatannya dia baru dia penuhi janji-janji masyarakat. Dan ini Ya, sudah boleh aja dilakukan. Tapi kembali lagi 3 faktor, kalau ada nanti petahana atau bupati sekarang mau mencalonkan lagi 3 itu terpenuhi atau tidak. Kalau enggak baik kan. Oke. Jadi begitu aja Mas Korwil, Ya. dan ini jawaban terakhir saya kepada Mas Rahman. Oke. Kenapa itu terjadi? Ya karena masyarakat diarahkan memang oleh calon-calon pemimpin untuk sekedar menilai calon pemimpin dari bisa. Oke. Dan kesimpulannya bahwa kita harus benar-benar melihat dari sosok dan jejak rekamnya seseorang yang ingin menata kota ini. Gitu. Jadi saya percaya lagi nih dari Mas Edi Purwanto, bentar lagi lanjut raih kursi nomor 1, 2 Situbondo demi kemaslahatan masyarakat Situbondo. Bismillah. Bismillah Mas. Dan mungkin sudah Satu hal ya. Oke. Permintaan dari Mas Purwanto. Saya selalu berdoa, apapun jabatan yang akan menghampiri saya, selama itu tidak menjadi kemaslahatan saya dan orang-orang di sekitar saya dan orang-orang yang saya pimpin, saya minta pada Allah jauhkan. Oke. Tapi jika jabatan tersebut akan bermanfaat untuk saya, untuk kota saya, untuk masyarakat saya, untuk para guru-guru saya, untuk para penerus saya, dekatkan. Karena saya tidak butuh jabatan untuk hal-hal yang lain. Saya hanya butuh jabatan, hanya ingin menjalankan apa yang ada di dalam otak saya, melihat bahwa Situbondo harus bisa. Situbondo bangkit. Ya, Situbondonya harus bisa. Artinya apa? Kenapa saya menggunakan Situbondo harus bisa? Situbondo harus dipaksa untuk bisa. Karena kata bisa itu hanya dari keterpaksaan. Tapi terbiasa itu adalah ketidakterpaksaan. Dari saya Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkas. Salam. Bum bum garda sarjana. Oke. Closing bro. Tos dulu. Oke. Ini satu ilmu lagi kepada kita masyarakat Situbondo bahwa Simpel ya. simpel sekali, dan ini adalah cara dan teknik mencari sosok pemimpin di kota Situbondo. Oke, saya Korwil Garda Sakera Johan Velo juga mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemangkas. Salam. Bumbu Garda Sakera. Gura.
selesai bisa itu. Oke.